Bab 19. Membeli ginseng darah. Tuan, silakan lewat sini, Tuan. Di sini ada banyak hadiah ulang tahun. Di sini juga ada sebuah ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun. Ini sepertinya sangat cocok untuk hadiah ulang tahun yang diberikan kepada orang tua. Gadis pemandu jalan itu membawa mereka berdua ke loket yang menjual eliksir dan memberitahu penjaga toko yang bertanggung jawab atas eliksir bahwa dia ingin melihat sebuah ginseng darah. Kemudian penjaga toko mengeluarkan ginseng spiritual dengan berwarna merah terang dari loket. Ginseng itu merupakan ginseng darah yang mengeluarkan bau darah yang samar. Kemudian penjaga toko tersebut berkata, ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun ini memiliki khasiat untuk menyehatkan energi dan darah. Setelah mengkonsumsinya, ginseng ini dapat memperpanjang hidup seseorang dan meningkatkan energi darahnya. Ini sangat cocok diminum oleh orang tua. Mena mengamati ginseng merah tersebut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, melihat dengan cermat ginseng tersebut. Ginseng ini sangat bagus untuk hadiah ulang tahun kepada ayahku, batin Mena. Saupin juga berpikir demikian. Lalu dia bertanya, berapa harganya? Tuan, ginseng darah spiritual yang berusia ratusan tahun relatif murah, tetapi yang ini berusia 1000 tahun, jadi harganya sangat mahal. Harganya 300 batu spiritual. Penjaga toko tersebut berkata, 300 batu spiritual? Mena tercengang setelah disebutkan berapa harga ginseng darah tersebut. Mena menarik napas dalam-dalam. Dia hanya mempunyai 30 batu spiritual yang merupakan hasil dari bertahun-tahun dia kumpulkan selama ini. Jika dia menghabiskan semuanya, itu hanya cukup untuk membeli beberapa jumbai ginseng tersebut. Sementara Saupin mengerutkan kening. Dia tidak kekurangan batu spiritual. Dia mempunyai banyak batu spiritual, tetapi semuanya itu ada di dalam diagram bintang. Batu spiritual yang ada di dalam diagram bintang tidak bisa dibawa keluar dan tidak bisa digunakan di dunia luar. Sangat sayang sekali, batin Saupin. Mengetahui bahwa Mena menyukainya, Saupin menghela napas dan berpikir sejenak. Kemudian dia memandang gadis tersebut. Apakah kalian di sini juga membeli senjata suci? Saupin bertanya kepada penjaga tersebut. Senjata suci? Penjaga tersebut tertegun, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, rumah harta karun kami memiliki seorang master khusus untuk mengevaluasi senjata suci dan memastikan berapa harga yang cocok terhadap senjata suci tersebut. Identitas penjual sepenuhnya dirahasiakan dan tidak akan diekspos. Saupin mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu berkata, baik, saya punya senjata suci untuk diperiksa. Saya akan menjualnya kepada kalian. Saupin memikirkan belati kirin yang didapatnya dari Juhen ketika dia membunuhnya. Belati itu tidak begitu bagus dan tidak boleh diketahui oleh keluarga Alung. Jadi, dia juga berpikir, jika suatu saat dia menggunakan belati tersebut dan diketahui oleh keluarga Alung, itu merupakan tindakan yang bisa membahayakan dirinya. Ada baiknya belati kirin tersebut dijual saja. Kemudian gadis pemandu jalan tersebut membawa mereka berdua ke sebuah kabinet di lantai 2. Mereka menemui seorang pria tua dengan rambut beruban di dalam ruangan tersebut. Dia ini adalah Master Lu di rumah harta karun kami ini. Dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan semua jenis harta karun, senjata suci, eliksir, dan barang lainnya. Gadis tersebut memberikan pengenalan singkat kepada Saupin dan Mena. Master Lu sangat sombong. Dia nampak berdiri dengan mendongakkan kepalanya dan membusungkan dadanya. Master Lu melirik mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Saupin mendekat dan mengeluarkan belati kirin, lalu meletakkannya di atas meja yang berada di depan Master Lu. Master Lu tercengang,
Dia mengambil belati tersebut dengan penuh semangat, tetapi dia tetap menutupi keterkejutannya. Belati yang bagus, belati yang bagus. Mata pisaunya tajam dan mengandung aura jahat yang kuat. Kelasnya berada di peringkat rendah di tingkat hitam. Master Lu berkata, Master Lu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kesombongannya mulai memudar. Sekarang dia bermain-main dengan belati tersebut. Dia menimang-nimang belati tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Gadis itu sedikit malu kemudian menjelaskan sambil tersenyum. Master Lu ini adalah seorang ahli identifikasi harta karun yang terkenal. Dia memiliki ciri khas. Dia selalu tidak tahan untuk tidak menunjukkan kesukaannya pada harta karun seperti ini. Tolong jangan dihiraukan. Xiaopin menganggukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Wajar saja bagi orang seperti dia memiliki ciri khas tertentu. Namun, Meina tercengang. Tentu saja dia tahu bahwa Xiaopin memiliki belati kirin. Belati itu adalah salah satu harta paling berharga di keluarga Alung. Dia tahu betapa berharganya belati tersebut. Dia tidak menyangka jika Xiaopin akan menukarnya dengan batu spiritual. Bukannya dia takut jika harta dari keluarga Alung tersebut akan tersebar di luar, tetapi dia merasa sayang untuk menjual senjata suci yang begitu bagus tersebut. Xiaopin, jangan dijual, Meina berbisik di telinga Xiaopin. Xiaopin tersenyum dan menatapnya. Bagaimana bisa aku tidak menjualnya? Sulit bagiku untuk menyimpan belati itu. Selain itu, kamu juga membutuhkan sesuatu untuk pesta ulang tahun ayahmu. Mata Meina berkilauan. Dia tahu bahwa Xiaopin melakukan ini semua demi dirinya. Dia sangat tersentuh. Tetapi dia hanya berkata, "Oh, ya, sudah kalau begitu." Hubungan antara keduanya sangat rumit. Mereka adalah pasangan secara sah, tetapi tidak seperti pasangan pada umumnya. Belati ini lumayan juga. Nilainya sekitar 1.500 batu spiritual. Kalau kami membelinya, harganya dapat ditetapkan pada 1.200 batu spiritual. Bagaimana menurutmu? Master Lu berkata sambil melirik kepada Xiaopin dan Meina. Xiaopin terkejut karena tidak menyangka belati itu begitu berharga. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia pun mengangguk dan berkata, "Oke. Bagus, bagus, bagus." Master Lu tertawa dan terus bermain dengan belati di tangannya setelah mendengar jawaban dari Xiaopin. Gadis pemandu tersenyum dan canggung lalu berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan batu spiritual untuk Anda." Setelah beberapa saat, gadis itu mengeluarkan tas dengan 1.200 batu spiritual yang ada di dalamnya, lalu menyerahkan kepada Master Lu. Mereka tidak berhenti di situ. Dengan batu spiritual yang ada di tangan mereka, Xiaopin kembali ke aula di lantai 2 bersama Meina dan langsung menuju ke pajangan ginseng darah spiritual yang mereka temui sebelumnya. "Aku ingin membeli ginseng darah spiritual ini. Tolong bungkuskan untuk kami," Xiaopin berkata kepada gadis tersebut. Gadis itu sangat gembira lalu menjawab sambil tersenyum, "Baik, Anda." Namun sebelum dia selesai mengatakan apapun, ada suara yang memotongnya. "Tunggu dulu. Kenapa tadi kamu tidak menunjukkan ginseng darah spiritual kepadaku?" Seorang pria muda berusia di awal 20-an sedang berbicara. Dia mengenakan pakaian mewah, diikuti oleh beberapa pelayan dan seorang lelaki tua berambut hitam. "Ginseng ini, Tuan, ginseng darah spiritual ini sebelumnya telah dipilih oleh pria ini. Kami menyimpankannya untuk pria ini. Dia pergi ke kabinet untuk mengidentifikasi harta karun terlebih dahulu, jadi saya menyimpannya untuk pria ini." Penjaga toko yang bertanggung jawab atas eliksir berkata dengan malu, "Berarti dia belum membayar. Jadi transaksinya belum selesai. Barusan kamu tidak menunjukkannya kepadaku. Apa kamu memandang rendah keluarga Su kami?" Pria tersebut tidak terima dengan penjelasan penjaga toko. Wajah pemuda itu menjadi suram dan berkata dengan suara yang lantang,
Pria tua di dekatnya mengerutkan kening. Sepertinya dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak menonjol. Bagaimanapun, pria ini memilihnya terlebih dahulu. Dia sudah memutuskan untuk membelinya, kata penjaga toko kemudian. Pemuda itu mendengus. Dia tidak tahu seberapa kuat rumah harta karun itu, tetapi keluarganya telah berkali-kali memperingatkannya untuk tidak menyinggungnya. Pemuda ini tidak bermaksud menyinggung rumah harta karun. Dia memandang kepada Saupin dan Mena. Wajah Mena ditutupi dengan cadar kasa, sementara Saupin mengenakan jubah putih dengan bahan yang biasa. Pakaian mereka tidak nampak seperti pakaian anak dari orang kaya ataupun bangsawan. Aku menginginkan ginseng darah spiritual itu. Berikan kepadaku. Pemuda tersebut berkata dengan sangat arogan. Untuk para murid klan, perilaku seperti ini sangat umum. Dia sombong karena dia mendapatkan dukungan dari keluarganya. Jika itu orang lain, dia mungkin takut dengan identitas pemuda ini dan memberikannya kepadanya. Tetapi Saupin tidak. Aku keberatan, Saupin berkata. Bab 20. Suming. Pemuda itu tercengang mendengar jawaban dari Saupin. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah putih di depannya akan menolaknya secara mentah-mentah. Sambil melirik pemuda itu, Saupin mengeluarkan 300 batu spiritual dari tas dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Dia bermaksud menyelesaikan proses pembelian tersebut. Dari awal, Saupin tidak pernah menatap matanya, membuat pemuda itu marah. Dia merasa sangat diremehkan oleh Saupin. Bocah, kamu menolakku. Kamu tidak mau memberikan ginseng ini kepadaku. Pria tersebut berteriak dengan dingin. Aku dari keluarga Su di kota Mayun. Pikirkan baik-baik. Mungkin kamu masih hidup ketika kamu membelinya, tetapi tidak akan lagi setelah kamu keluar dari rumah harta karun ini. Jelas, dia mengancam Saupin. Wajah Saupin menjadi suram dan Mena juga menunjukkan ekspresi khawatir. Keluarga Su adalah keluarga terbesar di kota Mayun yang memiliki status sama dengan keluarga Alung di kota Taelrandai. Selain itu, keluarga Su lebih kaya dan memiliki lebih banyak master dibandingkan keluarga Alung. Tuan, Anda berada di rumah harta karun. Harap berhati-hati dengan kata-kata Tuan. Penjaga toko berkata dengan suara rendah. Memalukan baginya untuk bertengkar dengan pemuda itu sebelumnya, tetapi bukan berarti dia takut kepadanya. Rumah harta karun dapat didirikan dimanapun di negara Raja Bela Diri ini. Jadi wajar jika dia memiliki kepercayaan diri, karena rumah harta karun tidak bisa dianggap remeh dan enteng. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuat masalah di rumah harta karun. Pemuda tersebut berkata sambil melirik kepada penjaga toko. Lalu dia kembali melirik kepada Saupin. Aku menginginkan ginseng tersebut. Berikan kepadaku. Pemuda tersebut mendengus dan berbicara kepada Saupin. Kalau kamu cukup waras, berikan kepadaku benda itu sekarang juga. Aku bisa melepaskannya, kalau tidak... Suming! Keributan itu langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di lantai 2. Mereka mendengar namanya, Suming. Banyak orang yang mengenalnya. Dia adalah seorang jenius di antara generasi muda di keluarga Su di kota Mayun. Tentu saja banyak orang mengenal keluarga Su karena keluarga Su merupakan keluarga yang terpandang. Di usia 20-an, dia telah mencapai dunia Qi dan sekarang dia berada di tahap kedua dunia Qi. Saupin pernah mendengar tentang dia, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya dalam situasi seperti ini pada hari ini. Jika seperti dulu, dia mungkin cemburu dan mentolerir seorang jenius yang bakatnya hanya sedikit lebih rendah dari adiknya. Namun, sekarang berbeda. Kamu sudah selesai. Kalau kamu sudah selesai, menyingkirlah. Kami akan pulang, kata Saupin dengan nada dingin. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Kamu cari mati. Suming sangat marah. Sebagai seorang keturunan dari keluarga kaya, Suming sangat dihormati dimanapun dia berada. Bahkan para murid dari keluarga yang sama kuatnya selalu bersikap sopan kepadanya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya.
Tentu Song Ming sangat marah dan beradang di dalam hatinya. Dia kemudian melepaskan energi tahap kedua dari dunia Qi yang ada di dalam tubuhnya dan melayangkan tinju yang keras kepada Xiaopin. Xiaopin mengerutkan kening, tetapi untungnya dia sudah siap dan menghindari pukulan tersebut. "Hentikan!" Penjaga toko berteriak dengan marah, tetapi sudah terlambat. Xiaopin mengangkat tinjunya, kemudian dia menyongsong tinju pemuda tersebut. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Song Ming bertindak terlebih dahulu dan harus mendapatkan keuntungan. Namun, kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapannya. Dia terdorong mundur 5 langkah untuk menstabilkan tubuhnya dan wajahnya nampak memerah. Sementara Xiaopin tidak bergerak sedikit pun dengan ekspresinya yang tenang. Banyak orang terkejut dengan kejadian tersebut. Su Ming adalah seorang jenius dari keluarga Su dan kekuatannya juga menduduki peringkat teratas di antara para generasi muda pada saat ini, setara dengan Alung Saudian. Namun tak disangka, pemuda berjubah putih yang mengenakan pakaian yang biasa ini bisa mengimbangi pukulan dari Su Ming. Bahkan nampak bahwa pemuda ini lebih unggul dari Su Ming. Tentu saja penonton yang ada di tempat tersebut merasa terkejut dan tercengang. Dia adalah Xiaopin, menantu menteri lokal di keluarga Alung. Seseorang berseru, dia mengenali Xiaopin. Mendengar perkataan pria ini, orang lain juga mengenalinya. Mereka mengalihkan pandangan kepada Xiaopin. Jika ini dulu, dia mungkin dipandang rendah oleh mereka. Namun sekarang, setelah pertarungan dengan Alung Xiaodian, dia benar-benar menjadi lebih terkenal. "Kamu Xiaopin, pecundang yang menjadi menantu menteri lokal di keluarga Alung?" Hehehe. Su Ming juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya adalah Xiaopin, tapi dia masih menganggap remeh Xiaopin. "Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak diizinkan bertarung di rumah harta karun?" Pada saat itu, seorang pria parubaya datang, diikuti oleh lebih dari 10 kultivator. Sikap pria parubaya tersebut sangat mengesankan dan mengejutkan semua yang ada di sana, tanpa terkecuali Su Ming. Su Ming juga terkejut dengan basis kultivasi pria itu. Kali ini, penjagat tua yang dibawa oleh Su Ming memiliki basis kultivasi tertinggi, tetapi dia hanya berada di tingkat kelima di dunia Qi. Sementara aura yang ditampakkan oleh pria parubaya tersebut jelas lebih tinggi dari tingkat kelima dari dunia Qi. Sebelumnya keluarganya hanya berulang kali mengatakan kepada mereka untuk tidak memprovokasi rumah harta karun, tetapi tidak ada yang benar-benar melihat rumah harta karun bertindak. Jadi mereka tidak tahu kekuatan rumah harta karun seberapa tinggi basis kultivasi yang ada pada master-master di rumah harta karun. Pria parubaya ini melihat sekeliling dan kerumunan langsung menjadi tenang. Dia memandang Xiaopin dan Su Ming sejenak, kemudian menatap penjaga toko dan bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Pria ini membeli ginseng darah spiritual. Pria yang lainnya ingin membelinya dengan paksa dan kemudian kedua belah pihak berselisih. Penjaga toko tersebut menjelaskan kepada pria parubaya tersebut. Jadi kejadiannya seperti itu. Pria parubaya tersebut menatap Xiaopin dan Su Ming dengan dingin. Di sisi lain, Su Ming menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tuan, apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Pria ini menghina saya terlebih dahulu. Jadi saya tiba-tiba bertindak. Saya tidak bermaksud menyinggung rumah harta karun, Tuan." Tidak ada pengecualian di rumah harta karun. Kalau ada konflik di rumah harta karun, semua orang yang terlibat harus mematahkan salah satu tangan mereka sebagai hukumannya. Pria parubaya tersebut berkata dengan dingin, "Tuan, saya dari keluarga Su di kota Mayun dan kakekku adalah Su Hayun. Tolong berilah saya kesempatan demi kakek saya." Pria parubaya mengerutkan keningnya ketika mendengar itu. Tentu saja dia mengenal keluarga Su dan tidak ingin menyinggung mereka karena masalah kecil ini.
Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu kamu membayar 200 batu spiritual sebagai hukumannya. Aku akan melepaskanmu. Tetapi itu tidak akan terjadi lagi. Jangan diulangi lagi." "Terima kasih Tuan, terima kasih yang banyak Tuan." Suming menghela napas lega dan dengan cepat berterima kasih kepadanya. Dia mengeluarkan 200 batu spiritual. 200 batu spiritual hanyalah hal kecil baginya. Kemudian dia menatap Saupin dengan ekspresi sombong dan dia memprovokasi Saupin. "Sekarang giliranmu. Maukah kamu mematahkan lenganmu sendiri atau biarkan aku yang melakukannya?" Pria parubaya itu berkata dingin sambil menatap Saupin. "Tuan Pang, yang membuat masalah adalah Suming. Pemuda ini tidak ada hubungannya. Bukan dia yang membuat masalah." Penjaga toko tidak tahan lagi dan memberikan penjelasan kepada pria parubaya tersebut. Dia nampak ingin membela Saupin. "Diam. Keputusanku bukanlah urusanmu." Pria parubaya itu berkata dengan dingin sambil membentak. Semua orang tahu bahwa Saupin sedang dalam masalah. Bab 21. Wanita misterius. "Tuan, kami dari keluarga Alung. Mohon maafkan kami demi keluarga kami." Mena berjalan keluar dari belakang Saupin dan memohon. "Oh, jadi kalian dari keluarga Alung?" Pria parubaya ini mengerutkan keningnya lagi. Dia melirik kepada Saupin dan Mena, lalu menebak identitas mereka berdua. Sebagai menantu materi lokal yang dianggap pecundang, Saupin telah mengalahkan Alung Xiaodian beberapa waktu yang lalu. Tentu berita ini sangat menggemparkan sehingga dia sudah menjadi terkenal. Jika benar dia adalah seorang yang jenius, bagaimana mungkin keluarga Saul akan menyerahkannya begitu saja kepada keluarga Alung? Orang lain tentu mengetahui ini. Putri keluarga Alung yang dinikahinya lahir dengan tanda lahir di sebagian wajahnya. Dengan tanda lahir yang jelek ini, dia tidak berani untuk memandang siapapun. Dengan itu, putri keluarga Alung tersebut sudah dikucilkan oleh keluarga Alung, bahkan bisa dikatakan tidak dipandang oleh keluarga Alung. Orang yang berasal dari keluarga Alung boleh pergi, tetapi tidak dengan orang ini. Pria parubaya itu menunjuk Saupin dengan dingin. "Hari ini seseorang menimbulkan masalah di rumah harta karun. Jika tidak ada orang yang dihukum karena kejadian ini, maka reputasi rumah harta karun nantinya akan menjadi hancur." Dia tidak ingin menyinggung keluarga Su ataupun keluarga Alung, maka dia hanya bisa menghukum si menantu materi lokal daripada keluarga Alung. Saupin menatap sinis pria parubaya tersebut dengan ekspresi suram. Perihal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menyangka bahwa pria parubaya itu akan begitu agresif kepadanya. "Tuan, kenapa suami saya tidak bisa pergi dari sini? Dia juga anggota keluarga Alung," seru Mena tidak terima. "Hahaha, keluarga Alung," pria parubaya tersebut berkata dan mencibir. "Dia hanya seorang menantu materi lokal. Dia bukan anggota keluarga Alung. Kalau Anda melanggar aturan yang ada di rumah harta karun kami, maka Anda harus bertanggung jawab." Pria parubaya tersebut memutuskan untuk menghukum Saupin demi menjaga wibawanya. Auranya melonjak dan dia sendiri yang akan memotong kaki Saupin. Wajah Saupin suram. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kekuatan kultivasinya mengalir di tubuhnya. Dia telah memutuskan bahwa jika pria parubaya itu bergerak, dia akan bertarung melawan pria parubaya itu. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan mungkin dia akan terbunuh oleh pria parubaya tersebut, tetapi dia akan mencoba perlawanan dengan segenap tenaganya. "Tuan," Mena cemas dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika melihat ini, Suming memasang senyuman yang lebar di wajahnya dan menunggu adegan di mana salah satu lengan Saupin patah. Pada saat itu, "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar sebuah suara wanita.
Nampak seorang wanita datang dan menghentikan serangan pria parubaya tersebut. Siapa itu? Pria parubaya itu mengerutkan keningnya. Semua orang memandang ke arahnya, termasuk Saupin. Wanita ini mengenakan gaun brokat merah dengan sepasang mata yang indah dan rambut hitamnya yang melayang-layang, membuat semua orang merasa bahwa dia dari dunia lain. Ada seorang lelaki tua di sampingnya dengan tatapan penuh hormat, berjalan setengah langkah di belakang wanita tersebut. Pria parubaya ini tercengang. Dia tidak mengenali wanita ini, tetapi dia sangat mengenal pria tua yang ada di sampingnya. Dia adalah Ki Wansung, pemimpin Dewa Utara Rumah Harta Karun. Tuan, kenapa Anda ada di sini? Saya akan menangani semua yang ada di sini. Pria parubaya itu tampaknya telah berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Sikapnya yang hormat, bahkan terlihat ada banyak keringat dingin di dahinya. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Apa Anda mengira saya tidak mendengar yang barusan terjadi? Keluarlah dari sini dan terimalah hukumanmu. Ki Wansung berteriak dingin dengan wajah marah. Baik, saya akan menerima hukuman saya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan buru-buru mundur dari ruangan tersebut memimpin anak buahnya. Tidak ada seorang pun yang hadir di sana mengenali wanita itu, tetapi mereka yakin bahwa dia bukan orang yang biasa. Saupin melihat wanita tersebut dan pria tua tersebut. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang kedua orang ini. Saupin tidak mengenalnya sama sekali. Hahaha, apa kamu penasaran kenapa aku membantumu? Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata kepada Saupin seolah-olah dia telah membaca pikiran Saupin. Saupin menganggukkan kepalanya sedikit. Dia pasti orang yang memiliki status yang sangat penting. Dia tidak percaya bahwa wanita itu membantunya hanya karena sebuah kebaikan. Tentu ada hal yang lain di balik semua ini. Wanita berbaju merah itu tersenyum cerah. Kalau aku bilang bahwa kamu telah membantuku memenangkan 100.000 batu spiritual, apakah alasan itu cukup untukmu? 100.000 batu spiritual? Saupin tercengang dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh wanita berbaju merah tersebut. Hahaha, lupakan saja kalau kamu tidak tahu. Namaku Kian. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Suatu hari ketika kamu datang lagi ke rumah harta karun ini, tidak akan ada yang berani mencari masalah denganmu. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan menunjukkan lesung pipit di kedua pipinya. Kemudian dia berbalik untuk pergi dari ruangan tersebut. Sang pemimpin Ki Wansung juga tersenyum dan berkata, "Anak muda, Anda memiliki bakat yang bagus. Nama saya Ki Wansung. Anda dapat memanggil saya Tuan Ki saja. Dan mulai sekarang, sering-seringlah mampir ke rumah harta karun ini." Kemudian lelaki tua tersebut pergi mengikuti wanita berbaju merah. Tidak ada yang tahu siapa wanita itu dan mereka hanya mengetahui bahwa statusnya tidak mungkin biasa. Setelah wanita itu pergi, Saupin menghela napas lega. "Ayo pergi," Saupin berkata kepada Mena yang menganggukkan kepalanya. Dia hanya datang untuk membeli hadiah, tetapi tidak menduga begitu banyak peristiwa yang terjadi. Berdiri di sampingnya, Suming tampak tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Sudah selesai, hanya begini saja. Ayo pergi." Suming ingin pergi bersama anak buahnya, tetapi dia tidak seberuntung Saupin. Dia dihentikan oleh karyawan rumah harta karun. "Tuan Su, Anda belum membayar 200 batu spiritual. Bayar sekarang, baru boleh pergi." Suming merasa kesal sekali. Dia terpaksa harus membayar batu spiritual sebagai hukumannya. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Alung, Saupin terus memikirkan identitas Kian. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan wanita tersebut. Kenapa wanita tersebut mengatakan bahwa dia telah mendapatkan 100.000 batu spiritual untuk dia? Sejak kapan dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Kenapa dia tidak mengetahuinya? Saupin betul-betul pusing memikirkannya. Dunia penuh dengan bahaya. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan kecuali dirinya sendiri. Karena itu dia harus berlatih dan belajar dengan tekun agar dia menjadi lebih kuat. Adapun orang yang dikirim oleh keluarga Alung untuk mengikuti Saupin tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah harta karun, karena mereka tidak bisa memasuki lantai hitam di rumah harta karun.
Dengan begitu, keluarga Alung tidak tahu bahwa Saupin telah menjual belati kirin dan membeli ginseng darah spiritual untuk hadiah ulang tahun. Waktu telah berlalu dan hari ini adalah hari ulang tahun Alung Anhar. Hari ini seluruh kota TR Randai sangat bersemangat dan ada banyak orang yang datang untuk memberikan selamat kepadanya. Pada pesta ulang tahun ke-60 kepala keluarga Alung di kota TR Randai, seluruh rumah Alung didekorasi dengan mewah, lampu dipasang berwarna-warni, aula dipenuhi dengan jamuan makanan yang mewah, semuanya adalah makanan yang sangat lezat. Umur seorang kultivator jauh lebih panjang daripada orang biasa. Seorang kultivator di dunia sihir dapat hidup lebih dari 100 tahun. Jika dia mencapai dunia Ki, umurnya bertambah 50 tahun dan dapat hidup sampai 150 tahun. Jika dia mencapai dunia Maha Kuasa, umurnya akan mencapai ratusan tahun lebih. Alasan kenapa pestanya begitu mega adalah semata-mata untuk menunjukkan martabat keluarga Alung. Alung Anhar dalam suasana hati yang baik pada hari ini, dia mengobrol dengan teman-temannya yang sudah datang ke rumahnya. Mereka adalah keluarga Suh dari keluarga Mayun. Mereka membawa sepasang Jasperwi sebagai hadiah. Mereka adalah keluarga Wang dari keluarga TR Randai. Mereka membawa batu mulia sebagai hadiah. Satu persatu, orang-orang dari keluarga kaya mengirimkan hadiah sebagai ucapan selamat. Para kepala keluarga ini biasanya tidak keluar, tetapi mereka akan mengirimkan para tetua dan para jenius dari generasi muda keluarga untuk menghadiri perjamuan seperti ini. Di dalam aula ada semua jenis harta karun. Alung Anhar menyeringai dengan lebar. Semua harta karun ini diberikan oleh keluarga kaya sebagai hadiah ulang tahunnya. Pada saat ini, Saupin dan Mena sedang duduk di meja utama. Di meja yang sama ada juga Alung Siodian, Ayi, dan beberapa anggota keluarga Alung yang lainnya, serta anggota keluarga besar dari keluarga Alung. Bahkan Suming ada nampak di antara mereka. Tentu saja Suming hadir karena keluarga Su pada hari ini juga hadir. Bersambung.